di dapil saya. Iya. Tapi Samosir itu yang selalu paling cepat. Paling cepat ya. Paling cepat dapat juga ya. Akhirnya dia lebih cepat dapat, ya kan? Iya. Tadinya mungkin mau ke kabupaten lain, Iya. tapi kemudian untuk Iya. selembar surat aja Iya. lama sekali keluar, akhirnya dia ke Samosir lagi. Horas! Yang di belakang belum. Tadi dia Rosiano. Salinete. Horas! Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir ke-19 di Kompleks Kantor Bupati Samosir, pada Senin, 27 Februari 2023. Perayaan Hari Jadi ini mengambil tema, integritas dan profesionalisme untuk mewujudkan Samosir sejahtera dan bermartabat secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Di sela kegiatan tersebut, Wakil Komisi 6 DPR Republik Indonesia Martin Manurung secara khusus berbincang dengan Green Berita TV yang dipandu langsung oleh host Green Berita, Fernando Sitanggang. Selain sebagai seorang politikus Partai Nasdem, Martin Manurung juga dikenal piawai bernyanyi dan telah menerbitkan beberapa album di masa mudanya. Bagaimana Martin Manurung melihat perkembangan Samosir di usianya yang ke-19 dan apa yang membuatnya fokus pada bidang pertanian di Samosir? Simak pada perbincangan Green Berita bersama Martin Manurung. Selamat sore, saya Fernando Sitanggang, Green Berita TV. Hari ini kita bertemu kembali dalam tayangan podcast kita bersama Green Berita bersama layak kita, Abang, manggil Abang aja lah karena lebih tinggi Bang ya. Bang Martin Manurung, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem yang hari ini khusus datang ke Samosir dalam rangka perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir yang ke-19. Ya, langsung saja. Apa kabarnya nih? Baik, Bang Martin, sehat Bang? Ya, sehat. Puji Tuhan ya Bang ya. Ya, tenang aja Bang. Kita tidak perlu bicara pusat, kita bicara hanya Kabupaten Samosir dan Danau Toba aja lah. Capek kita mikir pusat tuh Bang. Baik. Bang Martin, Samosir 19 tahun. Bagaimana Abang memandang secara keseluruhan dengan usianya Kabupaten Samosir yang sudah 19 tahun ini? Ya, saya bandingkan waktu terakhir saya datang ulang tahun Samosir itu mungkin 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Nah, dengan sekarang saya lihat sudah banyak perubahan. Iya. Baik dari sisi infrastruktur. Iya. Juga saya lihat juga tadi banyak sekali rupanya program-program ya yang sudah datang juga ke Samosir di bidang sosial, di bidang pertanian, di bidang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan, ini yang selalu saya katakan juga dari waktu-waktu yang lalu, supaya kita sama-sama ya bersinergi untuk memajukan Samosir ini. Jadi tidak bisa juga hanya satu kelompok atau hanya dari satu pihak. Tapi kalau kita sama-sama bersinergi, akan banyak kemajuan yang bisa dicapai. Nah, gimana dengan kepala daerah kami Pak Bupati Pandiko Gultum ini? Apakah bersinergi selama ini Pak? Saya rasa Samosir, saya harus puji satu hal ya. Ketika kami mendorong program-program dari pusat, Samosir ini yang paling cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen, persyaratan-persyaratannya kan itu kan program-program dari pusat itu kan banyak sekali kelengkapannya. Kelengkapan harus penuh ya. Nah, dan saya kan bukan hanya menyalurkan ke Samosir juga ke kabupaten kota lain yang ada di dapil saya. Tapi Samosir itu yang selalu paling cepat. Paling cepat ya. Paling cepat dapat juga ya. Akhirnya dia lebih cepat dapat, ya kan? Tadinya mungkin mau ke kabupaten lain, tapi kemudian untuk selembar surat aja lama sekali keluar, akhirnya dia ke Samosir lagi. Betul. Jadi itu misalnya contoh ya, yang kemarin Kampung Bawang, program Kampung Bawang. Lalu kan ada terjadi banjir bandang di Cianjur mula-mula sampai ke harian ya. Nah itu ada sekitar berapa hektar yang kena? 6 hektar yang kena. Lalu kemudian saya bilang buat aja suratnya, kita lihat nanti apa tanggapan Pak Menteri Pertanian. Dalam tempo 2 hari sudah dikirim surat. Lalu kemudian diganti, bukan hanya 6 hektar tapi 25 hektar lagi. 25 hektar. Jadi total yang masuk ke Samosir untuk Kampung Bawang itu 50 hektar. 50 hektar. Nah, jadi ya ini saya rasa satu progres ya. Karena saya bekerja
bersama dengan kabupaten kota lain, jadi saya bisa membandingkan mana birokrasi yang cepat, mana birokrasi yang lambat. Iya. Nah, jadi ini Samosir cukup baik lah untuk birokrasi. Saya tanya nih, Bang Martin kita sangat concern dengan pertanian, bahkan akan membawa Menteri Pertanian ke Samosir untuk membuka lahan seluas kawasan pertanian terpadu. Iya, seluas 63 hektar berapa ya? Saya lupa. Tahap pertama. Nah, apa sih yang menjadi pemikiran Martin Manurung tentang pertanian Samosir sehingga concern sekali dengan itu? Ya, pertama tentu kan mayoritas masyarakat di Samosir selain wisata adalah petani, bahkan pelaku wisata dan petani juga. Iya. Nah, kedua, Samosir ini kan sebenarnya sejak dulu ya. Iya. Kalau kita dengar lagunya Pak Nahum Situmorang itu kan, itu kan sangat kaya ya. Di dia sangi, di dia bawangi. Nah, kan. Nah, tapi kemudian kita lihat banyak sebelumnya ya, artinya seharusnya program-program pertanian itu yang bisa masuk ke Samosir, tapi justru lebih berkembang di tempat lain. Nah, karena itu kemarin saya ketika dengan Pak Bupati ini berbicara dengan Pak Menteri Pertanian, saya minta ke Pak Menteri Pertanian supaya Samosir diberikan satu perhatian untuk bisa menjadi satu program pertanian terpadu. Ya. Apa itu nama? Apa nama kegiatan besok ya, Pak? Yang datang Menteri Pertanian? Launching kawasan pertanian terpadu. Jadi di situ nanti ada beberapa produk tanaman yang akan ditanam. Ada, kalau saya tidak salah, ada kentang. Lalu cabai. Targetnya ke depan apa ini, Bang Martin? Kalau mimpi saya sih sebenarnya Samosir ini bisa menjadi salah satu lumbung pangan lah. Lumbung pangan. Di Sumatera Utara khususnya hortikultura ya? Ya, hortikultura. Kemarin itu juga kita sudah resmikan bersama Pak Bupati bangsal pasca panen untuk kentang. Iya. Jadi memang itu kelebihan Samosir ya, karena memang dari sisi ketinggiannya juga pas, dari sisi lingkungannya segala macamnya seharusnya ya bisa lebih banyak tanaman yang ditanam di Samosir ini. Tapi setahu saya dari Pemkab sudah ada komunikasi untuk kerjasama off-taker. Jadi nanti hasil-hasil panen ini tidak lagi harus kita repot memasarkan, sudah ada yang menunggu untuk bisa di off-take. Baik. Nah, ini mungkin terakhir ini, Bang Martin Manurung tentunya membantu Samosir itu semacam sebagai habit ya, khususnya kawasan Toba kan. Tadi saya sebutkan dari 10 anggota DPR hanya 2 ya, Martin Manurung sama Lamot Sinaga. Nah, tentunya 2024 kan tentunya kita ingin melakukan itu secara berkesinambungan. 2024 menjadi tahun politik. Gimana cita-cita Bang Martin ini 2024 ke depan? Kalau saya gini prinsipnya ya. Pertama, saya mengalami pada saat kampanye lalu itu waktu 2019. Banyak warga masyarakat tuh yang seperti tidak terlalu peduli terhadap siapa wakilnya di tingkat pusat. Karena ini masyarakat yang ngomong, bukan saya yang ini ya, artinya menjelekkan siapapun. Nah, karena pertama relatif calon DPR pusat itu tidak dikenal. Dua, mungkin tidak dianggap ada gunanya, tidak ada kaitannya lah ke masyarakat. Nah, beda misalnya dengan calon kalau DPR kabupaten mungkin ada pertalian keluarga. Selalu jumpa setiap hari ya. Nah, karena itu sejak saya duduk di pemilu 2019 sampai dengan sekarang, saya coba untuk menjemput bola. Ya, langsung mendengarkan aspirasi masyarakat, terus kemudian memperjuangkannya. Dan kenapa saya lakukan ini? Supaya warga masyarakat itu tahu bahwa DPR pusat itu sebenarnya kalau mereka memilih dengan benar, dengan betul, menghargai hak pilihnya sendiri, tidak menyia-nyiakan suaranya. Banyak sekali kewenangan dari DPR pusat itu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, banyak sekali. Jadi bukan hanya artinya datang sekali 5 tahun, ya. Jadi itu yang keprihatinan saya kemarin. Jadi saya terus melakukan ini, terus langsung turun ke lapangan ya. Juga sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kalau ditanya apakah
dengan turun ini otomatis rakyat pemilih. Ya saya nggak tahu. Iya. Tapi yang penting berbuat Itu, aja ya. Iya, artinya saya tidak tahu apakah kesadaran ya peningkatan kualitas demokrasi itu kan tidak mungkin juga terjadi dalam jangka waktu singkat. Saya juga paham itu. Baik. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau konsisten ini dilakukan, harusnya Iya. ya masyarakat juga nanti akan Paham itu ya. semakin paham. Karena demokrasi Amerika sampai seperti sini pun harus hampir beratus tahun mereka ya. Oh iya, dan kalau kita lihat ya misalnya di negara-negara demokrasi maju ya, kepada konstituennya itu kan kontrak politik, Iya. ya kan? Di sana kalau dikasih TTR mana dipulangin oleh masyarakat. Apa itu TTR, Pak? Istilahnya kan istilah sini kan? Iya, iya, iya. Iya, nah jadi tapi ini kan produk dari pendewasaan demokrasi ratusan tahun. Nah, kita kalau mau berdemokrasi ya memang harus melakukan ini. Itu namanya proses pendalaman demokrasi, democratic deepening. Baik. Itu harus dilakukan. Baik, terakhir mungkin pesan kepada masyarakat Samosir khususnya di usia Kabupaten 19 tahun. Pada seluruh masyarakat Samosir, saya ucapkan selamat hari jadi ke-19 tahun. Mari kita bersama-sama saling mendukung. Ya, memberikan kontribusi kita bagi kemajuan Kabupaten Samosir. Iya. Tidak ada gunanya kita untuk ya saling sikut menyikut dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita harus bergotong royong bersama-sama untuk kemajuan masyarakat Samosir, untuk kemajuan Kabupaten Samosir. Nah, karena itu Khususnya juga kepada perantau juga nih ya. ya perantau dan terutama juga generasi muda. Iya. Generasi muda, ayo kita berperan secara positif untuk kemajuan daerah kita ya. Jangan terlalu banyak menghabiskan energi untuk omongin orang. Nah, ini kan kadang-kadang Sering gitu. di media sosial juga seperti itu iya, saya iya. lihat. Itu menghabiskan energi. Jadi semacam kumpulan pencemooh ya. Ya, itu dan ya saya lihat itu kurang nggak ada gunanya lah ya, habis energi seperti Iya. itu. Nah, jadi kita berikan apa yang bisa kita berikan Ya. untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan daerah kita sendiri. Baik, luar biasa Bang Martin Manurung. Terima kasih buat waktunya Bang. Sukses Makasih. selalu. Ya, Kemanapun melangkah. ya, sukses. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Bang Martin Manurung, anggota DPR RI, fraksi Nasdem yang hari ini datang ke Samosir. Semoga kedatangan beliau memberikan energi positif juga kepada Samosir dan juga memberikan energi yang baik juga untuk pembangunan Kabupaten Samosir. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV. Horas! Horas!